Shalom ibu-ibu WBI Kopo, apa kabarnya? Saya percaya selalu kita ada di dalam kebaikan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Dia Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saya mau bagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Hari ini kami ada di WBI ibadah yang pertama di tahun 2021 di dalam ibadah online. Berfirmanlah buat kami, Roh Kudus ambil alih, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, urapi ibu-ibu semua yang mendengarkannya, supaya mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu, saya mau bagi firman Tuhan dari Kejadian 16. Belajar dari seorang yang bernama Hagar. Kalau ibu-ibu nanti baca dari ayat 1, lalu ada kisah tentang Sarai yang menindas hambanya yang bernama Hagar, lalu Hagarnya kabur. Di ayat 7, malaikat Tuhan mendatangi Hagar dan mulai berfirman, berkata-kata. Ayat 8-nya bilang begini, kata malaikat, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Si Hagar diingatkan oleh malaikat Tuhan, Hagar hamba Sarai. Karena kenapa dia harus diingatkan? Sebab dia lupa bahwa dia ini seorang hamba. Ketika dia diingatkan, dia ngeh. Makanya dia menjawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Kita jangan lupa status kita ibu-ibu. Status kita adalah orang berdosa yang harusnya terhukum di dalam neraka, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus ketika kita menjadi percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan darahnya menyucikan kita, kita dibenarkan. Status kita adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa status kita. Waktu Hagar ingat status dia, banyak hal yang patut diteladani dari kehidupan Hagar ini ibu-ibu. Apa yang kita mau pelajari? Mari jangan lupa status kita, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita ingat status kita, maka kita akan belajar seperti Hagar. Ketika dia statusnya, artinya dia orang yang mudah untuk sadar dan berbalik. Orang yang ingat statusnya ketika ditegur oleh firman, ketika ditegur oleh orang yang merasa kita bersalah, maka kita mudah sadar dan kembali. Itu yang pertama. Mudah sadar dari kesalahan dan kembali kepada hal yang benar. Itu hal pertama yang baik yang kita dapatkan dari Hagar. Kedua, yang kita dapatkan hal yang baik yang patut kita teladani sebagai orang percaya adalah dia rendah hati. Sebab dia mau mendengar dan mulai sadar dan mulai berbalik, artinya dia itu rendah hati. Dan orang yang rendah hati mudah berkomunikasi dengan Tuhan, mudah ngobrol sama Tuhan. Apalagi tema tahun ini buat kita di PPL ibu-ibu, tetaplah berharap kepada Allah. Jika kita tidak rendah hati, kita sulit untuk menjadi orang yang berharap kepada Allah. Dari Hagar ini kita belajar hal selanjutnya, yaitu bahwa dia ini adalah orang yang taat. Dia taat. Kenapa? Karena dia sudah belajar rendah hati. Dia ingat bahwa Sarah itu nyonyanya, bahwa dia harus taat. Kalau dia sadar dia hamba, dia harus taat kepada nyonyanya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita, membebaskan kita dari hukuman, maka kita harus belajar taat. Apa ketaatannya? Mari kita baca ibu-ibu ayat 9. Ayat 9 bilang begini, lalu kata malaikat Tuhan itu
kepada Hagar, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Wow, malaikat Tuhan suruh dia balik kepada nyonyanya, biarkan dirimu ditindas. Dia taat untuk ditindas. Taat bukan untuk hidup enak, itu mudah, tapi taat untuk ditindas ini sangat sulit. Ini ketaatan tingkat tinggi, ibu-ibu. Mari kita belajar. Tuhan sudah selamatkan kita yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tuhan berikan yang terbaik buat hidup kita, yaitu keselamatan kekal. Hendaknya kita taat. Hagar ini orang Mesir, bukan orang pilihan, ibu-ibu. Kita ini orang pilihan Tuhan. Kalau Hagar orang Mesir yang bukan pilihan Tuhan, dia bisa rendah hati, dia bisa taat, apalagi kita, ibu-ibu. Mari kita harus belajar ini supaya kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Orang yang ingat statusnya bahwa dia adalah orang yang diselamatkan, dia mudah sadar dan berbalik dari kesalahan dan dosanya. Yang kedua, dia rendah hati. Orang yang rendah hati mudah ngobrol sama Tuhan. Yang ketiga, dia taat sekalipun untuk ditindas. Dia ditindas bukan 1-2 minggu. Alkitab mencatat itu sekitar 14-15 tahun ditindas, ibu-ibu. Terjemahan Alkitab sehari-hari dipakai kata diperlakukan dengan kejam. Wow, 14 tahun, 15 tahun, bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang sebentar, ditindas selama itu. Sampai sekali waktu dia diusir, di pasal 21 dia diusir oleh nyonyanya. Baru dia pergi bawa anaknya yang berusia 15 tahun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang yang taat? Apakah kita orang yang berani berkorban untuk sebuah ketaatan? Hagar berani, dia bukan orang pilihan, dia berani. Kita orang pilihan. Bahkan kita punya roh Tuhan yang mengajari kita untuk menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang taat. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita katakan kita tidak bisa. Kita pasti bisa karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari? Dia mudah sadar dan berbalik. Dia rendah hati sehingga dia bisa mudah ngobrol sama Tuhan. Dia taat, lalu dia sabar. Ditindas 14 tahun, dia sabar. Yang kelima, dia tetap lakukan bagiannya sebagai seorang hamba melayani nyonyanya 15 tahun dalam keadaan ditindas. Dia setia. Kenapa saya katakan dia tetap setia melayani? Karena orang di zaman itu hamba adalah hamba. Nggak ada haknya untuk melawan nyonyanya. Mari ibu-ibu kita belajar ini. Menurut saya kita pasti bisa, sekalipun sangat nggak enak, sangat menyesakkan mungkin. Tapi kita pasti bisa karena kita punya roh Tuhan di hidup kita yang memampukan kita, yang mengingatkan kita untuk selalu sadar status kita ini orang benar. Sehingga waktu kita sadar kita ini orang yang dibenarkan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tidak lupa diri. Maaf kata, saya pakai kata begini. Kita akan menjadi orang yang tahu diri membawa hidup ini. Kita nggak sembarangan menjalani hidup ini. Kita menjadi istri yang baik, kita menjadi anak yang baik, kita menjadi mamah yang baik, kita menjadi emak yang baik untuk keluarga besar kita. Kita menjadi orang yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Mari ibu-ibu perhatikan firman Tuhan ini. Tidak mudah, tetapi kita harus mulai melakukannya. Sebab ketika kita hari ini mulai menabur sesuatu yang baik, yang kita mau kerjakan di hidup ini, maka suatu hari nanti, suatu saat nanti kita pasti akan menuai hasil dari apa yang kita tabur hari ini. Jadilah orang yang selalu ingat akan status kita, yaitu orang yang dibenarkan Tuhan, sehingga kita belajar untuk mudah sadar dan berbalik dari kesalahan dan dosa kita. Kita menjadi orang yang rendah hati sehingga kita mudah ngobrol sama Tuhan.
Lalu kita menjadi orang belajar taat sekalipun itu nggak enak. Taat pada firman Tuhan pastinya. Lalu kita sabar di dalam kesesakan di masa yang nggak enak COVID seperti ini. Sabar ibu-ibu, sabar. Badai pasti berlalu. Lalu setialah berpegang pada kebenaran, setia kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan buat kita semua ibu-ibu. Tuhan Yesus berkati, jadilah pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Mari kita berdoa sebelum kita selesai. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar firman ini kami hidupi, kami belajar untuk menjadi orang benar, orang yang sudah dipilih Tuhan, orang yang dibenarkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan buat ibu-ibu semua dibuat mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Berkati kesehatan semua ibu-ibu, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya. Jika ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan ibu-ibu ini. Kalau ada yang sakit disembuhkan saat ini juga. Oleh karena bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan saat ini juga. Tuhan memberkati rumah tangga yang harmonis, keluarga yang dianugerahi Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua, diberkati masa depan mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Dan ibu-ibu, mari kita angkat tangan, kita buka hati, terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah. Pastikan hidupmu berbahagia. Semua berkat rohani, semua berkat jasmani tercurah berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan hidup kita. Dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati ibu-ibu semua. Tetap sehat, tetap semangat. Jalani protokol kesehatan dengan baik. God bless you all.